Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saudari Dita Monika di Bekasi. Beliau mengatakan, dalam hadis barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Apakah maksudnya ia sama sekali tidak akan diazab di neraka dan langsung masuk surga? Apakah juga artinya ia tidak akan mendapat siksa kubur? Kemudian yang kedua, disebutkan juga di dalam suatu hadis bahwa yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari azab kubur. Apakah nikmat kubur tersebut menandakan bahwa nantinya ia akan masuk surga tanpa disiksa di neraka? Jazakumullah khairan. Sabda Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Artinya dia husnul khatimah. Dia menutup hidupnya dengan kalimat tauhid. Meninggal dalam keadaan Islam. Dan setiap muslim akan masuk ke dalam surga. Setiap muslim akan masuk ke dalam surga. La tadkhul jannah, la yadkhul jannah illa nafsun muslimah. Tidak masuk ke dalam surga kecuali seorang yang muslim. Bukan berarti kemudian dia langsung masuk ke dalam surga. Karena orang Islam yang meninggal dunia dalam keadaan Islam itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang Islamnya adalah Islam yang sempurna. Ada di antara mereka yang Islam tetapi masih banyak dosa dan juga maksiat. Kurang Islamnya. Dan semuanya adalah muslim. Apakah Allah samakan di antara dua golongan ini? Tentunya tidak. Orang yang Islamnya sempurna, dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dia bertauhid dan dia mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak melakukan bid'ah di dalam agama. Dia tinggalkan kesyirikan yang besar, yang kecil, dan dia tinggalkan kemaksiatan. Dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Tentunya berbeda dengan seorang muslim yang dia mungkin masih riya, ya masih mengucapkan ucapan yang itu adalah termasuk syirik kecil, atau dia masih melakukan berbagai bid'ah atau berbagai kemaksiatan. Beda antara yang pertama dengan yang kedua. Orang yang menyempurnakan tauhidnya, Islamnya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, sebagaimana datang di dalam hadis. Tapi orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan dosa besar, maka dia terancam. Di akhirat, dia termasuk orang yang dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni dia. Sehingga dia tidak diazab dengan sebab bid'ahnya atau dosanya. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah mengadab dia terlebih dahulu di dalam neraka, dan akhirnya dia nanti akan dikeluarkan dari neraka, mungkin karena syafaat atau karena rahmat dari Allah SWT. Akhirnya kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Baik golongan yang pertama maupun golongan yang kedua, semuanya akan masuk ke dalam surga. Masuk di dalam hadis dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Cuma sebagian ada yang langsung dan sebagian ada yang tidak langsung. Kemudian juga, apakah dia berarti tidak mendapatkan siksa kubur? Belum tentu. Dia seorang muslim dan dia kelak akan masuk surga kalau dia memiliki dosa. Mungkin saja dia diazab dengan sebab dosanya di dalam kuburnya. Ya, dia seorang muslim akan masuk ke dalam surga, cuma dia membawa dosa ketika dia meninggal dunia. Baik, kemudian juga di dalam hadis disebutkan orang yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari azab kubur. Akan terbebas dari azab kubur. Iya.
kalau tidak salah hadisnya adalah akan terbebas dari fitnah kubur. Ya, orang yang meninggal di hari Jumat ini terbebas dari fitnah kubur. Ya, mungkin bisa dicek lagi tentang hadisnya. Seandainya ini yang dimaksud, orang yang meninggal dunia di hari Jumat maka dia terbebas dari fitnah kubur, bukan berarti dia terbebas dari azab kubur. Ya, dia memang tidak ditanya oleh malaikat tentang 3 pertanyaan. Tapi kalau dia punya dosa, yang dia lakukan di dunia, maka bisa jadi dia diazab oleh Allah SWT di dalam kuburnya dengan sebab dosa tersebut. Apakah nikmat kubur tersebut menandakan bahwa nantinya ia akan masuk surga tanpa disiksa di neraka? Belum tentu. Ya, perkaranya adalah seperti yang tadi kita sebutkan, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni dosa dia tersebut, dan kalau Allah menghendaki mengadabnya dengan sebab dosa tadi. Wallahu ta'ala a'lam.